4 tahun terdakwa Nikita Mirzani, kami dari tim penasihat hukum menghargai keputusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami hargai dan kami berterima kasih terhadap putusan dari majelis hakim. Kemudian untuk pasal yang diambil ini kan pasal 55 tadi seperti yang kita dengar. Kemudian vonisnya 4 tahun. Nah, untuk pasal TPPU-nya tidak terpenuhi. Untuk pasal tindak pidana pencucian uang, ya alhamdulillah saksi ahli TPPU yang kami hadirkan berarti dipertimbangkan keterangannya oleh majelis hakim. Gitu. Nah, ada beberapa poin ya yang menurut kami itu putusan ini belum mencerminkan nilai keadilannya, belum berdasarkan fakta persidangan. Nah, kita tahu tadi majelis hakim itu menyatakan bahwa Nikita terbukti bersalah melanggar pasal 27B junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Artinya gini, berarti ya mulai dari pasal yang dituduhkan di awal adalah pasal pemerasan, ya. Pasal pemerasan dihilangkan, ya. Lalu kemudian berganti kepada pasal 369. Pasal 369 itu ancaman dengan kekerasan. Ancaman dengan kekerasan juga dihilangkan atau tidak dipakai dalam tuntutan vonis ini dan tuntutan. Nah, kemudian TPPU-nya juga tidak terbukti, ya. Jadi saya mau katakan begini, dari awal proses hukum yang melibatkan Nikita dan Ismail ini diproses dengan pasal pemerasan di tingkat penyidikan berkenaan dengan pasal 368. Itu dihilangkan pasal 368. Lalu kemudian 369 diganti dengan pasal 369. 369 ini adalah ancaman kekerasan, ya. Kenapa diterapkan ancaman kekerasan di dakwaan ini? Kita dengan segala argumentasi hukum mengatakan bahwa ini adalah perubahan yang melanggar hukum. Dari awal ya kita sampaikan begitu di proses persidangan. Lalu kemudian dituntutan ya berkenaan dengan pasal 27 junto pasal 45 dan Undang-Undang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terbukti berdasarkan argumentasi dari pertimbangan hukum majelis tadi, ya. Nah, tapi yang menarik dari putusan tadi yang kami katakan bahwa itu belum memenuhi nilai-nilai keadilan atau rasa keadilan bagi Nikita dan Mail. Yang pertama adalah bahwa hakim itu tidak mempertimbangkan secara utuh mengenai fakta yang sudah terungkap di persidangan, ya, tentang pengakuan dari Reza Gledis, pelapor. Dia bilang tidak ada persoalan dengan skincare, tapi kok sekarang di putusan itu dipertimbangkan ancaman membuka rahasia yang dilakukan oleh Nikita dan Ismail itu adalah karena dia mau membuka produk glowing booster cell itu, atau dengan kata lain tadi dipertimbangkan ada 3 foto gambar glowing booster cell, 1 di antaranya itu ada bukti pembelian glowing booster cell. Pertanyaan seriusnya, kalaupun dia memiliki itu, ya kita bandingkan ya. Ini saya katakan tadi di dalam pertimbangan hukum pengadilan tidak mengambil fakta bahwa adanya peristiwa hukum terkait dengan pengakuan dari Reza itu sendiri di persidangan dengan 4 orang saksi yang saling bersesuaian ini. Mereka bilang, saksi Reza Gledis bilang bahwa ini tidak ada permasalahan dengan skincare atau produk kecantikan. Suaminya bilang At-Taubah Mufid, saksi At-Taubah Mufid, iya betul tidak ada soal itu. Lalu saksi yang Sylvia Novitasari dan Chandra Agusman juga bilang itu tidak ada persoalan dengan, artinya apa? Ini fakta konkret, fakta real ya di dalam persidangan bahwa bukan persoalan produk, bukan persoalan skincare. Lalu mana fakta itu? Kenapa tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya? Malah dia mengambil fakta ya yang menurut kami itu adalah fakta belum teruji.
di pengadilan. Ya soal tadi itu pembelian gambar 3 gambar glowing booster cell itu, ya katanya dipakai alat untuk mengancam. Ya kalau itu dipakai, diambil sebagai dalil atau argumentasi dalam pertimbangan hukum bahwa ini adalah berkenaan dengan produk, ya berarti dakwaan ini sejak awal sudah tidak benar gitu loh. Itu yang kedua. Soal apa? Di dalam dakwaan dikatakan Nikita itu mau mengancam itu karena mau akan speak up. Tapi tadi tidak ada di pertimbangan hukumnya bahwa ancaman itu yang mau dipakai oleh Nikita itu adalah ancaman mengenai dia akan speak up ke media gitu. Soal yang kejadian di 9 Oktober, 14 Oktober yang tadi dipertimbangkan oleh hakim, 27 Oktober, itu kan soal dia Nikita mencantumkan ada kalimat tadi berulang-ulang dibacakan oleh majelis hakim bahwa siapapun orangnya, sekalipun dia dokter, gitu kan. Tapi kalau ini produk berbahaya, jangan dipakai. Susah banget sih sama netizen Indonesia, kan begitu. Kalau kalian mau kulitnya tetap sehat, tidak rusak, wajahnya tidak rusak, jangan gunakan produk ini. Lah kalau fakta itu yang diambil sebagai dasar pemikiran hakim bahwa ini adalah sebuah ancaman, maka runtuh harusnya dakwaan itu dari awal gitu. Karena apa? Karena di fakta persidangan sudah terbukti bertolak belakang, bukanlah soal skincare, tapi ini soal pribadi yang menurut Reja Gladys itulah permasalahan yang sebenarnya, bukan permasalahan terhadap produk atau skincare ini. Itu kita bicara fakta dulu di persidangan gitu. Nah, bagaimana kemudian pertimbangan hakim ini mengatakan bahwa karena dengan adanya pengiriman 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian itu, lalu itu dianggap sebagai sebuah alat untuk mengancam. Sementara faktanya ya Mail tidak pernah mengkonfirmasi terkait dengan pengiriman itu kepada Reza Gladys. Ini tidak dipertimbangkan juga di dalam sebuah putusan tadi. Sehingga menurut kami ya putusan majelis hakim ini adalah putusan yang masih jauh dari fakta-fakta persidangan. Ada tempatnya nanti untuk mengkoreksi itu. Kami akan lakukan upaya hukum berikutnya terhadap putusan itu. Tapi insya Allah nanti dalam waktu dekat ini mungkin besok ya kami akan berkonsultasi dengan Nikita, kami juga tim akan berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah berikutnya gitu. Ya memang harusnya bebas, karena kenapa? Kalau fakta hukum itu utuh disajikan dalam pertimbangan hukum tadi itu, maka itu arahnya adalah sebuah kesepakatan. Kami juga bingung ya, ketika majelis hakim tadi membacakan putusannya berkenaan dengan pertimbangan hukum, tiba-tiba langsung masuk ke fakta bahwa terkait dengan percakapan ini dikait-kaitkan dengan percakapan yang sudah berapa tahun lalu antara Oki dan Mail, antara Niki dan Oki gitu kan. Itu kan dikait-kaitkan semua. Kayak misalnya soal duit tadi yang dibilang, yang katanya duit 4 miliar itu bukan dari hasil dari permintaan uang. Padahal kita di dalam persidangan ini menghadirkan bukti perjanjian kerjasama brand ambasador Nikita. Itu jelas di situ. Itu tidak dipertimbangkan juga oleh hakim. Bukti kami tidak ada satupun yang dipertimbangkan oleh hakim. Ya, semua itu bukti kami dikesampingkan, termasuk nota pembelaan atau pledo yang kami ajukan. Bahwa dalam bukti itu jelas di bulan November itu di tanggal berapa itu 12 apa 13, ini range-nya mirip-mirip di tanggalnya antara 12, 13, 14. Di tanggal 13 itu Nikita deal dengan Oki soal perjanjian brand ambasador yang nilainya juga sama adalah 4 miliar. Lalu itu yang kemudian diasumsikan sebagai uang yang didapatkan dari hasil transaksi dengan Reza Gladys. Nah ini kan keliru menurut kami. Padahal kami sudah buktikan di persidangan, kami mengajukan bukti perjanjian brand ambasador dengan
Dokter Oki itu. Nah maka tadi Mail bilang ya harusnya harus bebas nih, kita juga harus bebas gitu kalau ini dipertimbangkan secara utuh faktanya. Tapi kita lihat tadi faktanya tidak ada diambil soal bagaimana Reza Gledis dalam persidangan ini menyatakan saya sepakat. Itu pernyataan tegas loh dari dia. Tapi tidak diambil sebagai pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Nah itulah yang kami sampaikan tadi, disampaikan juga oleh Mail, ya mestinya saya bebas karena Mail yang melakukan itu, bukan orang lain. Mail melakukan itu. Jadi ya dokter, oke kita deal ya gitu. Kalimat-kalimat ini kan menggambarkan apa, ada ancaman, kan ancaman ini. Prosesnya ini adalah ancaman membuka rahasia. Kalau kita berbicara tarik mundur lagi, maka pertanyaan seriusnya rahasia mana yang harus ditakutkan atau yang belum terbongkar. Rahasia itu harus saya bersama Anda. Kalau saya punya sesuatu, ternyata di dalam barang milik saya ini adalah rahasia Anda. Kalau saya buka rahasia ini, maka Anda akan menjadi tercemar. Tapi kan fakta di persidangan sudah tidak eksis lagi, dia katakan sebagai sebuah rahasia gitu. Apalagi dia sendiri mengakui di awal-awal tahun 2024 sudah tidak dijual lagi produk itu gitu. Nah, maka ancamannya di mana? Itu kan fakta itu semua tidak dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim ya, sehingga kami juga kecewalah dengan pertimbangan hukum seperti ini yang tidak utuh ya. Dalam hukum itu pertimbangannya kurang utuh atau tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang ada.